Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah wa bi ni'mati ummati Rasulillah wa bi ni'mati min jam'iyah Nahdlatul Ulama amma ba'du. Pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali saya Adi Prasetyo hadir menyapa Anda di Hujah Aswaja edisi hari ini 20 November 2023. Apa kabar Anda semuanya? Kembali kami Hujah Aswaja menyapa Anda dan tetap bersama kami. Acara ini kolaborasi antara TV 9 dan juga Basnas Jawa Timur. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang Al-Aqsa dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau sudah ngomongin masalah Al-Aqsa, saya jadi ingat salah satu ustadz kita yang namanya ada Palestinnya. Kebetulan juga beliau sudah hadir bersama kita, Ustadz Fauzi Palestin, Filistin kalau bahasa Arabnya begitu. Beliau dari tim Aswaja NU Center Jawa Timur dan alhamdulillahnya beliau sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Ustadz G. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar istri pertama, kedua? Istrinya gimana kabarnya? Sehat Ustadz semuanya. Putra G. Ustadz ini kalau boleh putranya sudah berapa Ustadz? Sudah 3. Sudah 3 dari istri pertama semua nih Ustadz. Oke, Ustadz, kita hari ini memperbincangkan tentang Al-Aqsa dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebelum kita ke tema kita, Ustadz, saya pengen tahu nih kegiatannya dari PWNU Jawa Timur Aswaja NU Center. Hari-hari ini kelihatannya sibuk sekali. Ada apa saja nih, Ustadz? Ya, secara individu teman-teman banyak menyampaikan tentang kepedulian terhadap Al-Aqsa dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting kita sampaikan kepada seluruh umat Islam bahwa keberadaan Al-Aqsa sebagai identitas, ya, wadah identitas sebuah tempat di mana kita harus menjaga marwah, menjaga keutamaan-keutamaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya milik kelompok-kelompok tertentu ya. Karena kita lebih banyak bicara tentang yang qat'iyyud dilalat. Sesuatu yang memang dalilnya pasti ya. Kan kajian Palestina ini ada sesuatu yang memang debatable ya. Debatable, yang mukhtalafun fih. Apa itu? Sesuatu yang berkaitan dengan pemicu konflik. Ini debatable. Berarti beberapa waktu hari ini itu PWNU sibuk untuk secara individu ya, teman-teman aktivis Ahlussunnah wal Jamaah itu memang banyak sekali menyampaikan literasi ya, literasi tentang keutamaan Al-Aqsa dan lain sebagainya. Baik. Ya, pemirsa, kita semuanya tahu bahwasanya sekarang ini sedang terjadi konflik yang sangat luar biasa. Bahkan konflik ini sudah menjadi perbincangan dimanapun karena ini sudah masalah kemanusiaan dan sebagainya. Dan di situ di Palestina itu terdapat sebuah bangunan yang suci, di mana bangunan ini merupakan tempat 3 agama, disucikan oleh 3 agama, Islam, Kristen dan juga Yahudi. Dan kita akan memperbincangkan tentang Al-Aqsa ini dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah oleh Ustadz Fauzi Palestin. Ustadz, sebetulnya kenapa sih Al-Aqsa itu, kita pengen tahu dulu Ustadz, kenapa Al-Aqsa itu jadi rebutan banyak agama begitu Ustadz? Sebenarnya di dalam pandangan literatur Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya, kalau mengacu kepada hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW tegas sekali memposisikan Masjidil Aqsa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memposisikan terhadap Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kita lihat Rasulullah SAW itu dawuh, wala tushaddur rihal illa thalathati masajidah, ya, illa ila thalathati masajidah. Tidaklah kamu jangan perjalanan yang begitu jauh, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali tujuan untuk mendatangi 3 masjid itu. Pertama adalah Masjidil Haram, di Makkah. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dan yang ketiga yakni Masjid Nabawi. Ini sebuah gambaran besar ya, bahwa memang Masjidil Aqsa itu punya keistimewaan bagi umat Islam. Karena apa yang menyampaikan keistimewaan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita melihat bagaimana keutamaan beribadah di Masjidil Aqsa. Di dalam hadis kita tahu bahwa kalau sholat di Masjidil Haram itu perbandingannya berapa? Bimi'ati alfi sholatin. 100.000 sholat.
Kalau di Masjid Nabawi itu perbandingannya adalah alfu sholatin, 1000 sholat. Tetapi kalau di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa perbandingannya adalah khamsumi'ati salatin. Nah, ini sangat jelas sekali bagaimana Masjidil Aqsa itu punya kedudukan yang luar biasa bagi umat Islam. Bagi umat Islam. Jadi sangat wajar lah kalau misalnya kita peduli ya. Ini nggak bicara kemanusiaan ya. Kalau bicara kemanusiaan itu saya kira tidak hanya agama Islam ya, agama-agama yang lain itu pasti prihatin terhadap musibah kemanusiaan ini. Ya, Ustadz, ya. Terpanggil ya, siapa sih manusia yang ingin hidupnya ditinggal oleh orang tuanya? Siapa sih yang menginginkan melihat anak-anaknya dibunuh begitu saja dan lain sebagainya? Saya kira urusan kemanusiaan ini sebuah ijma ya, kesepakatan bersama, pasti peduli ya bagi orang-orang yang punya hati nurani. Pandangan kita, perbincangan kita sekarang mengerucut ada kepada pandangan Ahlussunnah sendiri terhadap situs suci Al-Aqsa itu tersebut. Betul, Ustaz, betul, ya. Baik. Nah, Ustadz, bagaimana sih pemahaman sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj yang berkaitan dengan Al-Aqsa ini, Ustadz? Ini karena memang di dalam Islam, yakni di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri sangat kental sekali ya dengan literatur. Dan di Islam itu sebenarnya kalau kita bicara sejarah ya, atau bicara teks-teks Al-Quran, kemudian kita buktikan dengan data-data lapangan, itu sebenarnya kita semakin mantap tentang keislaman kita. Kita semakin yakin tentang keahlussunnah wal jamaahan kita. Karena apa yang ada di dalam kisah-kisah itu, apa yang terungkap di dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar kisah, tidak hanya sekedar cerita, tetapi bisa kita buktikan hingga detik ini. Contoh misalnya, di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa ada seorang nabi yang diperjalankan oleh Allah ya, mulai dari Masjidil Haram, masjidnya ada. Sampai ke Masjidil Aqsa, masjidnya ada. Jadi kalau kita dimensinya adalah keimanan kepada Allah dan Rasulullah SAW, tentu sangat terpanggil untuk mengawal perdamaian di bumi Palestina. Jadi dimensi keimanannya itu begitu kuat, Mas Adi ya. Oleh karenanya kita, saudara-saudara dimanapun Anda berada, keberadaan Masjidil Aqsa ini kalau kita melihat di dalam Al-Quran sudah jelas, sudah diungkap dalam Al-Quran. Ya. Betul. Menjadi simbol perjalanan Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi itu pernah kumpul di tempat itu. Semua nabi, Ustadz? Semua nabi di tempat. Bahkan kalau dilihat di tafsir-tafsir Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ternyata sejak zaman Nabiullah Isa alaihissalam Nabi pernah berkumpul di situ, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersama nabi-nabi yang lain bertempat di situ. Ini sebenarnya sebuah musibah besar bagi kita, ya. Karena tidak jauh beda, misalnya Masjid Nabawi diserang, ya, oleh orang yang berbeda agama dengan kita. Itu ya, kita sama memberikan pembelaan-pembelaan, tapi tentu pembelaan-pembelaan itu harus dengan koridor-koridor yang jelas, begitu ya. Baik, Ustadz, saya pernah membaca juga kalau dulu itu sebetulnya Al-Aqsa itu juga salah satu yang disucikan umat Muslim, artinya sebagai pernah menjadi kiblat di umat Muslim. Bagaimana itu, Ustadz? Ya karena memang ya begitu. Di dalam Al-Quran sebelum ada instruksi dari Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Itu memang kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Ya. Tapi kemudian karena di sana itu juga diklaim juga oleh orang-orang Yahudi, maka Rasulullah SAW itu tidak mau arah kiblatnya itu yang kemudian diungkit-ungkit oleh orang Yahudi. Wah, ternyata Muhammad ikut-ikut kami nih. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga kemudian Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, kalau di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain, ya, di mana Rasulullah SAW di saat itu pernah sholat ke Masjid Baitul Maqdis, lalu kemudian ada perintah dari Allah untuk menghadap kepada Baitullah. Jadi kalau bicara sejarah ya betul, ya sekitar 17 bulan ya, punjul 3 hari lah. Rasulullah itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Baik, Ustaz, begitu sucinya bangunan Al-Aqsa ini, Masjid Al-Aqsa ini, sampai semua umat Islam ini wajib untuk membela. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sekarang apa hukum jihad dan upaya untuk melindungi Al-Aqsa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz? Tadi sudah dijelaskan juga Ustadz tentang arah dua kiblat tadi. Dari ketika Nabiullah Muhammad SAW sholat di sebuah masjid dan akhirnya Allah menurunkan wahyunya untuk memindahkan kiblatnya umat Islam ke Makkatul Mukarramah. Ustadz, saya ingin bertanya nih, hikmah apa dari perpindahan kiblat pada saat itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad, Ustadz? Jadi memang setelah Rasulullah SAW meminta kepada Allah melalui malaikat Jibril agar kiblatnya tidak sama dengan orang Yahudi karena orang Yahudi ngeklaim, lalu Allah Subhanahu wa taala turunin ayat lagi kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok ke Masjidil Haram? Tujuannya adalah illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Supaya Allah itu tahu mana orang-orang yang benar-benar ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan mana orang-orang yang berbelot ya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan memang wa in kanat lakabiratan illa alladzina hadallah. Memang begitu berat kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi memang beragama itu kita ikut siapa sebenarnya? Kalau kita memang ikut kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah turunin ayat kepada Nabi Muhammad untuk fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, salatnya menghadap ke Masjidil Haram, maka orang yang totalitas penghambaannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak ada ragu sedikit pun untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustadz, apa hukumnya jihad dalam upaya untuk melindungi seperti Al-Aqsa tadi, Ustadz, menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Dalam literatur hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesama orang mukmin itu kalbunyan al-wahid, seperti satu bangunan, atau bisa diilustrasikan seperti sekujur tubuh ini. Tangan yang kanan dicubit, tangan yang kiri merasa sakit. Begitu sebaliknya. Ini hakikat orang mukmin. Maka dalam Al-Quran, sesama orang mukmin itu ikhwah, bersaudara, sesama orang Islam. Maka sebenarnya bagi mereka yang ada di sana, kalau kita melihat literatur fikih ya, fardu ain ya, untuk melakukan pembelaan-pembelaan, dan itu memang subhanallah ya, luar biasa. Ya, kita lihat videonya Masjidil Aqsa itu sebenarnya milik kita bersama, yang punya hak untuk menjaga marwah Al-Aqsa adalah kita bersama sebenarnya umat Islam, tapi yang berjuang adalah mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di area Al-Aqsa. Nah, dari sini sebenarnya bagi mereka adalah fardu ain ya untuk melawan terhadap mereka, sama kayak di masa kita dulu dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, Jepang dan sekutunya, lalu kemudian Rais Akbar kita, Habib Syekh Hashim Asy'ari itu memberikan instruksi jihad ya kepada kita umat Islam untuk senantiasa memerangi terhadap para penjajah itu. Berarti terus kita sebagai umat Muslim yang berada jauh dari tempat itu, Ustadz, bagaimana cara kita untuk ikut berjihad, untuk membela? Karena kita juga terbatas oleh tempat yang jauh, terus juga bagaimana ya? Bagi mereka fardu ain tentunya ya, melakukan perlawanan-perlawanan tentu tidak
mestinya tidak hanya sekedar dengan ya, hujatan senjata ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman di sana, saudara-saudara kita di Palestina bisa melakukan diplomasi tingkat tinggi ya. Amin. Bagaimana keamanan itu bisa didapatkan oleh mereka. Nah, kita yang tidak berada di sana, mohon maaf kadang ada juga yang nyinyir ini Ustaz. Kita yang tidak berada di sana, ini saya kira bagaimana bentuk jihad kita? Ya kalau kita bisa berdonasi, kita berdonasi. Kalau kita tidak bisa berdonasi, minimal dalam sujud kita, dalam doa kita ada Palestina, ada saudara-saudara kita, agar bagaimanapun kita punya pedang yang tidak bisa terlihat. Pedang kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oke. Kalau kita lihat memang ya Ustaz ya, perjuangan saudara-saudara kita di sana. Tapi ini semuanya dari doa-doa yang disampaikan yang sudah dikumandangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama warga Muslim. Saya sempat mendengar juga banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar di sana, tapi itu wallahu alam Ustaz, di beberapa media diinfokan, di situs-situsnya Filistin juga pernah menceritakan ada kejadian-kejadian aneh dan sebagainya. Apakah itu salah satu bentuk dari pembelaan Allah kepada mereka Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Wallahu alam. Jadi memang kita sebagai jangankan itu masih saudara kita seagama ya. Andaikan beda agama pun ada orang-orang terdolimi, kita juga merasa prihatin ya. Apalagi ini satu agama. Maka di dalam Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah. Ini sudah masuk tiga-tiganya ini. Udah masuk tiga-tiganya. Ya Wataniyah enggak masuk ya. Ya Basyariyah ya beda-beda negara. Basyariyah dan Islamiyah udah masuk ini. Jadi tidak ada alasan lain kecuali kita minimal ya angkat tangan kita, ajak saudara-saudara kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah pedang yang tidak terlihat oleh mata. Siapa tahu di antara kita ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala musibah kemanusiaan ini di negeri Palestina senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Memang semuanya tidak semua dinalar ya. Okay. Kayak Indonesia aja, mana mungkin kalau kita nalar ya, lawang dulu senjata para pendahulu kita yang hanya modern, bambu runcing ya, bambu runcing dan wirid-wirid tidak masuk akal. Bagaimana kiai-kiai kita menebarkan kacang hijau lalu kemudian meledak ya. Nah, ini kan banyak yang tidak masuk akal ya. Oleh karenanya kita berharap banyak ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak ternalar ya ada di Palestina, sehingga mengantarkan saudara-saudara kita menjadi negara Palestina menjadi negara yang aman sebagaimana di Indonesia saat ini. Amin amin. Intinya adalah kita tidak putus doa juga Ustadz ya, sebagai bentuk jihad kita untuk membantu ukhuwah Islamiyah tadi Ustadz ya. Bahkan tidak boleh ya kita misalnya dengan sembrononya berangkat ke sana untuk perang misalnya. Janganlah, semua ada aturan-aturan mainnya. Ada aturannya, karena di Indonesia juga perlu banyak yang harus dituntaskan juga, kalaupun kita sanggup dengan berdonasi ya kita donasi, kita doa ya kita berdoa, begitu Ustaz. Ustaz, bagaimana sih Al-Aqsa dijadikan bagian dari identitas dan warisan Islam dalam tradisi pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah ini Ustaz? Ya karena nasnya jelas, nasnya jelas, sehingga dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu datang ke Masjidil Aqsa. Beliau tinggalnya di kota Madinah, ya, datang ke Masjidil Aqsa dalam rangka apa coba? Membersihkan Masjidil Aqsa. Abdullah ibnu Umar, pakar hadis, itu senantiasa datang ke Masjidil Aqsa. Tidak ada niatan yang lain kecuali untuk melakukan sholat di tempat itu. Abdullah ibnu Umar tidak mau minum di tempat itu, khawatir niatnya berubah. Begitu hati-hatinya Abdullah ibnu Umar. Kenapa demikian? Karena di Al-Aqsa itu sebuah tempat yang disebut Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Maka ada sebuah riwayat yang keutamaannya adalah orang yang sholat di Masjidil Aqsa itu kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Keluar dari Masjidil Aqsa itu ada fadilah. Apa fadilahnya?
dosa-dosanya diangkat oleh Allah sebagaimana dia baru terlahir dari rahim ibu tercintanya. Masya Allah. Subhanallah. 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 Ini pemahaman ini yang sebenarnya mau tidak mau kita harus peduli kepada mereka. Ya peduli bukan berarti kita besok datang ke sana perang, ya bukan ya. Minimal kita berdoa ya, syukur-syukur kita bisa berdonasi. Maka apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, mereka mengungkapkan ya keprihatiannya, itu saya kira bagian daripada ekspresi kita, man la yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak peduli kepada temannya sesama umat Islam maka bukan dari bagian mereka. Sekiranya kita nanti di hadapan Allah bisa bersaksi, ya Allah, dulu waktu peristiwa Palestina, peristiwa Gaza, di mana ada saudara-saudara kita terzalim, kita berpartisipasi minimal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saat ini membahas tentang Al-Aqsa dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sore hari ini Ustadz, kita disaksikan banyak sekali dulur-dulur dari Mojokerto. Yai Kafi juga lagi titip salam buat panjenengan dan juga buat seluruh teman-teman di studio. Ustadz, dulu itu mungkin salah satu hikmahnya Nabiullah Muhammad menerima wahyu ketika memindahkan kiblatnya dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Salah satunya adalah Rasulullah itu tahu bakal terjadi hal semacam ini. Begitu Ustadz. Mungkin ada lagi Ustadz dari yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini sudah diprediksi. Artinya perang yang sekarang ini sudah terprediksi oleh Nabiullah Muhammad SAW sejak ribuan tahun yang lalu Ustadz. Ya, jadi memang karena memang ini kejadian yang sangat memprihatinkan ya. Betul, kalau kita tidak mendasari dengan keimanan kepada Allah, kayaknya kita nggak nerima nih terhadap takdir Allah yang seperti ini. Mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina tentu tidak berkeinginan mereka lahir di tempat itu. Di satu sisi. Tetapi di saat yang sama mereka menjadi ladang syuhada bagi mereka. Ya Allah. Untuk menjadi orang-orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh ternyata sekarang terjadi sebuah cengkraman yang luar biasa dari Yahudi, dari Israel ya. Mohon maaf, kita bukan berarti menebarkan kebencian kepada Yahudi, tapi memang faktanya begitu ya. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan gambaran dulu, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirina li aduwihim. Nanti itu kan ada sekelompok dari umatku yang mereka terang-terangan memberikan perlawanan kepada musuh-musuhnya. Dan sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu wahai Rasulullah? Sekelompok umat panjenengan yang membela besar-besaran ya kepada mereka, kepada perlawanan mereka ya. Sahabat ketika tanya, Rasulullah menjawab, qala Baitul Maqdis. Kata Nabi, di situ di Baitul Maqdis itu. Wa akhna fi Baitul Maqdis, dan di sekitaran Baitul Maqdis. Jadi kalau sekarang terjadi sebuah fenomena yang memprihatinkan, kezaliman yang luar biasa, musibah kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah memberikan prediksi. Ya, nah kita sebagai umat Islam, ya tentunya karena dasar kita tetap adalah keimanan, dasar kita bahwa itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap berikhtiar, ya. Berikhtiar bagaimana Palestina dimerdekakan oleh Allah. Amin. Sepertinya memang kayaknya sulit kalau kita menganalisa tentang kemerdekaan mereka dalam keadaan yang seperti ini ya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk memerdekakan mereka, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita motivasi ikhtiar kita tetap ke sana. Tapi di saat yang sama kita harus menyampaikan bisyarah ya kepada mereka, termasuk kepada saudara-saudara kita yang peduli kepada mereka. Apa bisyarahnya? Mungkin Allah takdirkan mereka hidup di Palestina, Allah takdirkan mereka melakukan pembelaan kepada orang-orang Israel, dan mewakili kita semua itu menjadi ladang syuhada bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita yang mendoakan mereka, kita yang membantu mereka, kita yang ikut sedih atas peristiwa yang menimpa kepada mereka,
mudah-mudahan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mencintai, orang-orang yang peduli kepada syuhada yang suatu saat di hadapan Allah para syuhada itu akan memberikan pembelaan kepada kita sebagaimana kita memberikan pembelaan kepada para syuhada itu saat ini. Oke. Baik, Ustadz, lantas bagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pentingnya Al-Aqsa ini dalam konteks sejarah dan kehidupan umat Islam, Ustadz? Jadi ini erat sekali dengan yang namanya keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Disebut dengan Al-Aqsa itu, kalau kita melihat di dalam tafsir Munir kayak Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu kan libu'dihi nil Hijaz, karena jauh ya daripada area Hijaz ya. Al-Aqsa ini tidak hanya tempat biasa bagi kita warga Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak bisa di framing bahwa Al-Aqsa ini ya semua bisa memiliki. Kan dulu memang sejarahnya kan di Palestina itu dihuni oleh orang-orang Arab, orang-orang kita ya, orang umat Islam ya. Lalu kemudian Yahudi masuk sedikit-sedikit, lalu kemudian secara internasional di area Al-Aqsa itu ya semua boleh masuk, yang kemudian menjadi perebutan hingga saat ini ya. Nah, bagi kita Al-Aqsa tetaplah Al-Aqsa sebagaimana dalam Al-Qur'an. Al-Aqsa di mana kalau kita melihat ya di dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Al-Baitul Maqdis banatul anbiya. Baitul Maqdis itu yang membangun adalah para nabi. Wa sakanatul anbiya. Para nabi juga pernah berdiam di tempat itu. Ma fihi maudhi'u shibrin illa wa qad shalla fihi nabiyyun. Tidak sedikit pun, tidak sejengkal pun di tanah itu yang tidak disolati oleh nabi-nabi terdahulu. Masya Allah. Bahkan waqama fihi malakun, para malaikat berdiam di situ. Jadi seperti Izzuddin Abdussalam ya, itu menyampaikan bahwa malaikat ada di situ, membentangkan sayapnya di situ. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang beriman ya, ya andaikan bisa ikut berperang kan ya, jadi wajar sekali ya. Mudah-mudahan ya kita terus menggelorakan kepada dunia bahwa peperangan ini harus dihentikan dengan cara apapun. Ya, sekali lagi dengan doa tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gencarkan terus mungkin ya dengan doa tulus bersama-sama umat Islam ya, Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ya ini bagi kita ini adalah tanggung jawab kita bersama, walaupun secara eksekusi ada wilayah-wilayah ya. Tidak kemudian kita lalu sembrono perang ke sana, bawa celurit, oh tidak, semua ada aturan-aturan mainnya. Tetapi bahwa Al-Aqsa ini menjadi identitas ya kita sebagai umat Islam, disebutkan oleh Rasulullah SAW, fadilah-fadilahnya juga disebutkan. Lalu kemudian menjadi identitas perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Quran. Semua ini tidak bisa kita pungkiri bersama. Ini drill ya. Di Islam itu banyak yang drill, Ustadz ya. Ketika kita bicara tentang awan misalnya, Rasulullah saat khutbah ada awan, bisa dibuktikan di Masjid Ghamamah ya. Semua bisa dibuktikan di dalam agama kita bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak hanya kita pahami sebagai kisah-kisah yang hanya kisah, tetapi saat ini kita bisa dibuktikan, apalagi tentunya kita iman kita kepada Allah tidak sedikit pun ada keraguan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Masya Allah, ya semoga lah Ustadz Amin. Yang sekarang terjadi di Palestina, terutama di lingkup Al-Aqsa ini segera dibebaskan oleh Allah dari segala macam bentuk penjajahan Ustadz. Ustadz, lantas apakah ada inisiatif nih dari program atau dari Ahlussunnah sendiri yang bertujuan untuk mendukung atau membantu masyarakat di sekitar Al-Aqsa nih Ustadz? Ini sudah jelas ya, di Lazisnu ya, Lazisnu, kemudian karena kita tersentral kepada Basnas Ustadz ya, jadi semua donasi itu lalu dikumpulkan kepada Basnas secara resmi, sehingga
Insya Allah tidak ada nanti isu-isu bahwa donasi itu tersalurkan kepada orang yang salah. Insya Allah kita, karena ini jalur resmi ya. Nah, ini Ustadz resmi. yang perlu digarisbawahi juga Ustadz ya untuk donasinya ini Ustadz. Betul, Sebab kalau sudah hal semacam ini mungkin kadang-kadang kita sebagai warga muslim Indonesia yang mungkin terlalu semangat sampai tidak melihat track recordnya yang mendonasikan uang kita itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau dari PBNU atau dari Basnas itu sudah negara hadir. Dari negara, ya. Negara hadir di situ. Dilewatkan situ lebih Ustadz. Negara hadir untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, dari perjalanan umroh Ustadz pernah mampir ke sana Ustadz? Enggak lah. Belum pernah. Apalagi sekarang lagi perang ya. Masya Allah. Aduh. Kita doa di depan Baik. multazam, kita doa untuk keselamatan, untuk perdamaian yang ada di Palestina. Baik, dan kita berada di segmen yang terakhir. Hari ini kita memperbincangkan tentang Al-Aqsa dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz, bagaimana sih Ahlussunnah wal Jamaah itu menghubungkan hubungan historis dan spiritual antara Nabiullah Muhammad SAW dan Al-Aqsa? Dan dalam konteks ini, apa nilai penting dari kunjungan dan juga pemeliharaan tempat tersebut dalam tradisi Islam ini, Ustadz? Iya, karena memang ketetapan itu sebenarnya bukan dari kita. Contoh misalnya ada fadilah khamsumiati sholatin ya, ada 500 ya pahala dibanding di luar Masjidil Aqsa. Itu kan ketetapannya bukan kita. Bukan kita yang buat ya Ustaz. Bukan kita yang bukan buat. umat Islam yang buat lah, tapi sudah dari sana ya Ustaz. Dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau misalnya kita datang ke sana, dimensinya bukan dimensi jalan-jalan. Tapi dimensinya adalah dimensi sebagaimana kita datang ke Masjid Nabawi. Dimensinya adalah sebagaimana kita datang ke Baitullah. Apalagi di Masjidil Aqsa itu sendiri itu sangat butuh sekali ya terhadap dukungan moral kita sebagai saudara seagama tentunya. Maka dari itu apa yang kita lakukan saat ini, mari kita teruskan ya. Kita lanjutkan, kita gerakkan hati nurani kita, gerakkan pikiran kita, kita angkat tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, Ustadz, selain yang saat ini kita lakukan berdoa dan berdonasi, apakah ada lagi yang belum kita lakukan untuk Al-Aqsa nih, Ustadz? Ya, yang belum umum ya. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman jangan hanya sekedar orasi ya itu ya untuk melakukan gerakan-gerakan agar didengar langkah kita, tetapi ada instruksi ya, ada semacam sholat gaib ya untuk syuhada Palestina, kemudian ada kunut nazilah ya. Kunut nazilah dibaca untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina, dan kunut nazilah itu ya tidak hanya di waktu subuh, udah di sholat tiap hari. Tiap sholat boleh. Tiap sholat boleh kita baca kunut nazilah untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi ini pemirsa, kalaupun panjenengan saat ini atau mungkin beberapa waktu ini sholat di pinggir masjid, terus di situ imamnya ngajak kunut, jangan kaget ya. Karena itu mungkin salah satu upaya kita untuk membantu mendoakan saudara-saudara kita di Al-Aqsa begitu Ustaz. Boleh dilakukan di apapun ya Ustaz. Boleh. Dan kita berharap ada tokoh besar, tokoh dunia yang melakukan diplomasi besar untuk Israel ya. Dan diplomasinya itu didengarkan. Nah, itu yang saya maksudnya. Diplomasinya itu didengarkan sehingga Al-Aqsa ini menjadi simbol perdamaian sebagaimana Madinah. Baik. Madinah juga begitu. Dulu kan di situ banyak sekali kelompok-kelompok Yahudi ya, kelompok-kelompok Yahudi. Lalu Rasulullah SAW hadir melakukan diplomasi besar-besaran dengan orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah tanpa harus memerangi kepada mereka secara berlahan. Lalu kemudian di Madinah itu banyak orang yang simpatik kepada umat Islam. Lalu kemudian hidup berdampingan tanpa saling mencaci antara satu dengan yang lainnya. Dari sini saya menunggu dan berharap ada tokoh-tokoh besar yang hadir untuk dunia, dan apa yang dipaparkan, didengarkan oleh
saudara Israel ya, sehingga kemudian setelah ada badai kemanusiaan yang begitu dahsyat ini, nanti Al-Aqsa itu menjadi sumber perdamaian baru di fase-fase ini. Amin, amin. Ya Ustadz, sedikit mungkin yang bisa kita garis bawahi atau simpulan dari perbincangan kita sore hari ini apa nih Ustadz? Bahwa Masjidil Aqsa itu sudah jelas ya, sesuatu yang tidak diperdebatkan ya, kan ada macam-macam ini Ustadz ya. Kalau pemicu konflik ini debatable ya, ada yang menurut ini, ini gara-gara itu, ini gara-gara itu. Ini pemicunya ini debatable. Tetapi kalau posisi Al-Aqsa bagi Ahlussunnah wal Jamaah ini nggak debatable. Ini qat'iyyud dilalat namanya, sudah jelas dalilnya. Jadi tentang fadilahnya ya, tentang Al-Aqsa juga diungkap dalam Al-Quranul Karim, keberkahannya itu juga diungkap. Barakna haulau. Nah, apa yang kita kaji saat ini bagian dari suara nurani kita, warga Nahdien, warga Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tentu tanggung jawab kita bersama ini bukan berarti kita sekali lagi berperang secara brutal ke sana. Sesuai dengan instruksi PBNU, kita banyak berdoa, kunut nazilah, kemudian kalau bisa sholat gaib ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita berharap kepada Allah nanti ada tokoh besar yang bisa menjadi wakil kita semua untuk senantiasa bagaimana musibah kemanusiaan ini di sana nanti ada perdamaian yang luar biasa untuk dunia. Matur nuwun Ustadz Fauzi Palestin yang Sama-sama. sudah hadir dari Bangkalan Madura langsung untuk teman-teman dulur-dulur Hujah Swaja. Saya Adi Prastio mewakili kerabat kerja bertugas mengaturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sini depan.